Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wijaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pembuatan voltmeter sederhana dengan mikrokontroler Arduino. Nah, di sini kita akan melakukan perangkaian terlebih dahulu untuk sebelum menjelaskan apa itu voltmeternya. Nah, di sini kita pakai resistor 10 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Oke, ini kita rangkai terlebih dahulu. Dimana nanti yang ini kita sambungkan ke ground. Ada power supply. Di sini kita menggunakan power supply. Kita akan mengukur tegangan. Dan yang ini kita hubungkan kepada VCC-nya dari si power supply. Atau kutub positif dari power supply. Kemudian selanjutnya adalah kaki resistor 1 dan 2 ini yang saling terhubung, kita hubungkan ke pin A0 pada Arduino. Oke, kita hubungkan kepada pin A0 dari Arduino. Kemudian selanjutnya adalah kaki resistor ini kita hubungkan kepada ground dari Arduino. Kita coba ubah warna-warnanya. Ini kita warna black saja. Misalkan ini kita warnanya yellow. Oke. Ini kita merah dan ini kita hitam. Oke, dan ini udah rangkaian yang kita buat. Ini adalah rangkaian dari voltmeter sederhana yang kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita jelaskan terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke pemrogramannya. Apa sih itu voltmeter? Voltmeter ini adalah sebuah alat ukur yang biasanya digunakan ini untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Voltmeter ini berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Nah, jadi dengan menggunakan Arduino ini untuk mengukur tegangan relatif sederhana. Di dalam Arduino ini kan ada beberapa pin input yang terhubung ke konverter analog to digital converter. Nah, nanti Arduino ADC ini adalah konverter 10 bit dan nilai outputnya berkisar dari 10 hingga 1023. Nah, nanti hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi dari analog read. Jika Anda mengetahui tegangan referensi, nah dalam hal ini kita akan menggunakan 5 volt dan dapat dengan mudah menghitung tegangan yang ada pada si input analog ini. Ini merupakan penjelasan pada modul dari voltmeter Arduino itu sendiri. Nah, di sini ada power supply, kemudian ada Arduino, ada resistor 10 kilo ohm dan 1 kilo ohm. Nah, kenapa kita memasang 10 kilo dan 1 kilo ohm? Nah, nantinya ini adalah agar mendapatkan selisih 0,1 untuk tegangan yang akan diukur oleh kita sendiri gitu ya. Mungkin kita untuk pemrograman sendiri udah ada di modul, kita coba copy paste saja yang di modul. Oke, ini kita copy paste saja. Masuk ke pengkodean, text, continue. Nah, di sini ada review dulu untuk di pemrogramannya. Di sini ada pendefinisiannya seperti biasa, yaitu ada integer analog sama dengan 0, kemudian float vout dan float vin 0,0. Nah, apa sih ini float? Float ini adalah untuk memunculkan nilai desimal ya. Untuk memunculkan nilai desimal kita menggunakan float. Jadi tidak dibulatkan, nanti hasilnya ini akan ada desimal atau bilangan pecahan. Atau bilangan desimal ada koma-komanya. Kemudian ini adalah float R1-nya, resistor satunya ini adalah 10.000 ohm atau sama dengan 10 kilo ohm, dan resistor 2-nya ini adalah 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Nah, integer value sama dengan 0, kemudian fetch setup. Karena kita juga akan memunculkan serial monitor, maka kita membutuhkan serial.begin, yaitu 9600, yaitu yang merupakan nilai idealnya. Dan di sini juga ada pin modenya, yaitu analog inputnya yang ke sini sebagai input, dan di sini untuk LCD dan LCD pin-nya kita hapus saja karena kita tidak menggunakan LCD. Kemudian di sini adalah void loop-nya. Di sini value sama dengan
analog read dari si analog input. Jadi kita akan membaca nilai arus yang akan terhubung ke sini. Jadi nanti arus yang mengalir ke sini kita akan baca dengan analog read, value sama dengan analog read analog inputnya. Kemudian Vout-nya ini sama dengan value dikali 5,0. 5,0 ini apa? 5,0 ini adalah tegangan yang ada di Arduino itu sendiri, kan dari 0 sampai 5 volt untuk tegangan dari si Arduino. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada per 1024. Per 1024 ini rentang nilai ADC. Sebenarnya bisa 1023 atau 1024, ini sebenarnya sama saja. Kita mengikuti yang di modul saja terlebih dahulu. Kemudian di sini adalah kita akan mencari V input. Nah, V input ini sama dengan yaitu V output per resistor 2 per resistor 1 ditambah resistor 2. Karena itu nanti kita akan memprint nilai serial, yaitu serial print ini adalah kita akan mencari V input yaitu sebelum diregresinya. Mungkin kita coba lakukan simulasi terlebih dahulu untuk mencari V input sebelum diregresi. Kita start simulasi. Oke, ini dimulai dari 5 volt ya. Dimulai dari 5 volt ya, serial monitor juga 5 volt. Nilainya atau 5 volt nilainya. Nah, namun pada praktikum ini saya ini akan menggunakan kelipatan 2, di mana nanti 2, 4, 6 dengan mengambil sebanyak 15 data. Nanti saya salin datanya ini ke Excel dan diolah di Microsoft Excel untuk datanya. Coba kita dari 2 dulu. Nah, ini nilai 2 ini pada serial monitor ini adalah 1,99 volt yang terbaca itu adalah 1,99 volt. Ini sebelum diregresi. Kemudian ketika kita masukkan 4, kita ubah voltage jadi 4. Ini kita bisa atur-atur ya untuk power supply-nya. Kita bisa variasikan nilai voltage-nya. Ketika 4 maka 3,97. Kemudian ketika 6, mohon maaf, ketika 6 adalah 6,02, dan begitupun ketika 8, yaitu kalau 8 sama antara nilai pada power supply dan nilai yang dibaca oleh Arduino ini nilai 8 volt atau V input yang sebelum diregresi ini sama. Nah, ini adalah data yang saya buat. Di sini saya menggunakan kelipatan 2 dari 2 sampai 30 untuk rentangnya ini. Nah, di sini adalah hasil dari V input yang sebelum diregresi. Nah, sebelum diregresi ini dari 1,99, 3,97, 6,02, 8 hingga seterusnya hingga 29,97. Ini adalah V input sebelum diregresi. Dan ini adalah grafiknya. Nah, untuk grafiknya sendiri ini kita menggunakan di mana power supply-nya ini sebagai Y dan si sebelum diregresinya ini adalah sebagai X. Nah, mengapa begitu? Setelah dicoba ketika power supply-nya ini menjadi X dan sebelum diregresinya ini sebagai Y, itu akan menghasilkan nilai Y-nya ini adalah negatif, jadi tidak AX plus B. Oleh karena itu, karena pada mata kuliah praktikum kemarin itu dijelaskan bahwa kita bebas memilih menempatkan X-nya ini apa dan Y-nya ini apa, maka saya menggunakan X-nya ini adalah sebelum diregresi dan Y-nya ini adalah power supply agar menghasilkan Y-nya ini adalah AX plus B. Nah, coba kita buktikan. Kalau misalkan si V power supply-nya ini sebagai X, maka akan seperti apa? Nah, kita select data, kita H. Nah, ini X-nya ini kita misalkan power supply sebagai X, maka nanti Y-nya ini adalah AX min B hasilnya ini. Tidak AX plus B. Maka dari itu yang tadi seperti alasan yang sudah dijelaskan mengapa memilih X-nya ini sebelum diregresi dan Y-nya ini adalah V power supply. Nah, ini kita lanjut aja ke quick layout. Nah, ini ketika si X-nya ini adalah power supply dan Y-nya ini adalah sebelum diregresi, maka akan menghasilkan Y-nya ini adalah negatif. Sedangkan ketika si
sebelum diregresinya atau V input sebelum diregresinya sebagai X dan V power supply ini sebagai Y, maka akan menghasilkan plus atau AX plus B. Karena itu saya mengambil keputusan untuk mengambil grafik atau membuat grafik dengan yang AX plus B. Nah ini. Nah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai Y-nya yang AX plus B ini kepada coding untuk kita mencari yang namanya kita akan mencari nilai V input yang setelah diregresi. Nah setelah diregresi itu seperti apa? Nah ini kita coba hapus saja, jangan dihapus, kita gini saja. Kita masukkan rumus lagi. Namun sebelum kita masukkan rumus, karena kita akan memunculkan kata baru, maka kita harus melakukan pendefinisian juga. Di sini kita integer kalibrasi titik koma. Nah selanjutnya adalah sini kita. Nah di sini kalibrasi sama dengan. Nah ini kita paste saja, dan untuk di ini sendiri, untuk di Tinkercad sendiri atau di pemrograman sendiri, koma ini sebagai diubah menjadi titik ya, sama-sama saja. Oke, nah di sini, nah ini untuk X-nya ini kita ganti, kita kalikan dengan V input. Kita kali dengan V input. Kita coba kasih kurung ya. Kita kasih kurung. Nah, ditambah 0,0048 serial println-nya, maka serial println akan kita ubah menjadi kalibrasi. Nanti kita akan menghasilkan yang namanya nilai V setelah diregresi, karena kita udah memasukkan nilai kalibrasinya, kita udah memasukkan Y-nya yang sebelum diregresi, kemudian kita ubah dan kita akan bandingkan nanti hasil setelah diregresi atau sebelum diregresinya. Kita start simulasi. Oke, ini ada in function void loop before serial. Oke, ini ada kelupaan ya, kita lupa titik koma, makanya error. Oke, selanjutnya kita coba start simulasi. Oke, ini dimulai dari 8 volt. Kalau 8 volt maka nilainya ini 8 juga. Oh ya, karena kita tidak menggunakan float, ini, maka nilai dari setelah diregresi ini akan bilangan bulat ya, jadi tidak akan desimal hasilnya itu. Nah kita coba dari 2, karena kita kan menggunakan kelipatan 2, makanya adalah 1. Kemudian ketika masuk ke 4, 3, kita coba 6, maka 6 juga sama hasilnya, 8, kemudian 10, 12 adalah 11, kita 30 ya, 30 berapa? 30 adalah 29. Nah ini karena kita tidak menggunakan float untuk menghasilkan nilai desimal, maka tidak akan desimal gitu, jadi kita hanya menghasilkan bilangan bulat untuk V yang setelah diregresi. Nah ini adalah hasil yang setelah diregresi. Ini dari 1 sampai hasilnya dari 1, misalkan V power supply-nya 2 volt, maka yang dibaca setelah diregresi V-nya ini 1 volt, dan begitupun seterusnya hingga 30 ini. Nah, ini merupakan V yang setelah diregresi, dan ini adalah V sebelum diregresi. Nah, untuk grafiknya ini sendiri nih seperti ini, juga menggunakan Y-nya ini adalah V power supply, dan X-nya ini adalah V sesudah diregresi. Ini tinggal kita ganti, yaitu V sesudah diregresi. Oke, nah ini udah ya. Ini merupakan nilai dari V sebelum diregresi dan setelah diregresi. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus kita cari? Yaitu yang kita cari sini, kita coba cari dulu untuk rata-ratanya sendiri. Ini rata-rata untuk power supply, dan di sini adalah rata-rata sebelum diregresi, dan di sini adalah rata-rata setelah diregresi. Nah, ini adalah ketelitiannya. Nah, ini untuk nilai ketelitian sendiri, ini menggunakan rumus dari dimana nantinya ini adalah V power supply per
sebelum diregresi, V sebelum diregresi, kemudian dikali 100. Dan akan menghasilkan ketelitian dari V sebelum diregresi. Kemudian untuk yang ketelitian yang setelah diregresi juga sama, yaitu V power supply dibagi per setelah diregresi, V setelah diregresi kemudian dikali 100, maka akan menghasilkan ketelitian untuk V setelah diregresi, yaitu senilai 102,45, dan sedangkan untuk sebelum diregresi ini senilai 99,10. Nah, kemudian kita juga memakai standar deviasi. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri, dari V power supply sampai setelah diregresi, kita akan menghasilkan standar deviasinya, yaitu 0,46 dan seterusnya, dan hingga yang 30 ini, hingga yang 30 volt pada power supply-nya. Juga ada yang 00, yang 00. Nah, di sini yang 00 ini adalah yang sama antara V power supply sebelum diregresi dan setelah diregresi, ini nilainya ini sama, yaitu 2626, 88. Nah, ini ada suatu keistimewaan ya, bisa dibilang. Nah, di sini untuk ketepatannya bukan keistimewaan juga, namun bisa dibilang karena emang yang terbacanya ini nilai sebelum diregresi ini ada 8 dan setelah diregresi juga 8, jadi akan menghasilkan standar deviasinya ini adalah 0,00 dan rata-ratanya adalah 0,25 dan ketelitian ini adalah 6392,86. Nah, kemudian ini adalah ketepatannya. Ketepatan ini sebelumnya kalau sebelum diregresi ini 99,50% untuk ketepatan pembacaan nilai tegangan si power supply-nya. Sedangkan yang setelah diregresi ini untuk yang 2 volt ini adalah 50,25%. Ini karena dari harusnya 2, namun yang terbaca ini adalah 1. Dan ketika kita rata-ratakan, maka untuk ketepatannya ini yang sebelum diregresi ini lebih bisa dibilang lebih tepat dibandingkan yang setelah diregresi, yaitu yang sebelum diregresi ini 99,81% dan yang sesudah diregresi ini adalah 92,91%. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini sendiri. Ini adalah grafik yang disatukan antara sebelum dan sesudah regresi terhadap V power supply. Nah, di sini juga saya udah mengambil data lain juga sebelumnya. Di sini saya mau mengambil data lain juga, yaitu mengambil dengan menggunakan nilai volt ini adalah bilangan prima. Sehingga saya mencari juga, mencoba memahami lebih mengenai ketepatan dari setelah diregresi atau sebelum diregresi. Namun tetap menghasilkan bahwa yang lebih tepat ini adalah perbandingan ini adalah sebelum diregresi ini lebih tinggi untuk ketepatannya ini dibandingkan yang sesudah diregresi. Oke, selanjutnya kita coba balik lagi ke sini. Nah, ini merupakan rangkaian dari voltmeter Arduino. Nah, tadi ada beberapa hal, yaitu ada yang namanya perbedaan nilai tegangan dari voltmeter, dikarenakan hal tersebut itu kenapa? Hal tersebut itu dikarenakan ketelitian dari suatu alat ukurnya. Yaitu ketelitian dari suatu alat ukurnya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa kemungkinan juga kenapa adanya perbedaan tegangan tersebut. Nah, salah satunya ini adalah karena dari nilai resistansi pada resistor yang digunakan. Nah, kita kan menggunakan 10 kΩ dan 1 kΩ. Nah, ini karena agar mendapatkan selisihnya ini adalah 0,1. Dan juga hal lain juga penyebab yang mengapa perbedaannya cukup sinkron itu karena adanya human error, salahnya pembacaan untuk nilai tegangan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan nilai tegangan antara yang tadi, yaitu seperti V power supply dengan V sebelum diregresi dan setelah diregresi. Mungkin cukup sekian dari saya pada video kali ini. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.